Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Arena berjasa nomor 1 tiba-tiba bergetar dan Tae Swangsong serta Dan Taeyu muncul di depan Tanyun. Setelah para tetua, diaken dan murid memberi hormat, dan Tae Swangsong melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara yang menutupi Dan Taeyu, Tanyun, dan Sen Subing. Ekspresi Dan Tae Swangsong tiba-tiba menjadi sangat serius. Lalu dia berkata, "Yuner, pertarungan antara kamu dengan putra dan putri suci akan lebih sulit." Tanyun mengerutkan keningnya dan berkata, "Kepala sekte, apa yang terjadi?" Dan Tae Swangsong berkata dengan cemas, "Menurut laporan yang aku terima, para leluhur dari berbagai divisi sangat serius dalam menghadapi pertarungan besok. Para leluhur itu mengajarkan keterampilan untuk putra dan putri suci mereka." Tanyun berkata, "Kepala sekte, siapa putra dan putri suci yang akan berpartisipasi dan apa ranah mereka?" Ekspresi Dan Tae Swangsong semakin serius. Lalu dia berkata, "Yuner, inilah yang ingin aku katakan padamu. Dari divisi 5 jiwa, yaitu Putri Suci Song Sansa, dia terus berlatih di dalam gulungan ruang dan waktu selama 10 tahun terakhir. Dia sekarang di alam jiwa tingkat 9. Adapun keterampilan yang diajarkan leluhur divisi 5 jiwa padanya, kepala sekte ini tidak tahu. Dari divisi angin dan guntur, yaitu Putra Suci Shen Kuan. Dia keturunan dari leluhur agung divisi angin dan guntur. Dia sekarang di alam jiwa tingkat sempurna. Dari divisi jiwa binatang, cicit dari Situ Wuhen, yaitu Putra Suci Situ Hao. Dia di alam jiwa tingkat sempurna. Dari divisi jiwa kuno, yaitu Putra Suci Zhao Bijun. Dia di alam jiwa tingkat sempurna." Sesaat kemudian, Dan Tae Swangsong memberitahu Tanyun nama dan basis kultivasi semua putra dan putri suci yang akan berpartisipasi dalam pertarungan besok, kecuali Song Sansa. Putra dan putri suci lainnya berada di alam jiwa tingkat sempurna. Mendengarkan hal itu, Tanyun berkata sambil tersenyum, "Kepala sekte dan kepala sekte lama tidak perlu khawatir. Mereka tidak sebanding dengan murid ini." Mendengarkan hal itu, Dan Taeyu serta Dan Tae Swangsong terkejut. Kemudian, Dan Tae Swangsong mengangkat penghalang kedap suara dan mengeluarkan perahu roh. Setelah semua orang di lapangan berjasa naik ke perahu roh, Dan Tae Swangsong langsung mengemudikan perahu roh untuk menuju gunung kuno Huangfu. Dan Tae Swangsong memanggil Huang Fuyu, "Yuer, kamu kemarilah." Dan Tae Xianer yang menyamar menjadi Huang Fuyu, dia berkata dengan lembut, "Ayah, mengapa kamu mencari anak perempuanmu ini?" Dan Tae Swangsong tersenyum dan berkata, "Xianer, bagaimana? Apakah kamu puas?" Dan Tae Xianer mengerutkan keningnya dan berkata, "Ayah, apa maksudmu?" Dan Tae Swangsong berkata, "Tentu saja ayah bertanya apakah kamu puas dengan calon suamimu." Mendengarkan hal itu, pipi Dan Tae Xianer langsung memerah. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Dan Tae Swangsong tertawa dan berkata, "Bagaimana mungkin putriku yang berharga tidak menyukai pria sebaik Yuner?" Dan Tae Xianer menarik napas dalam-dalam dan berkata terus terang, "Ayah, aku memang menyukai Tanyun, tetapi dia belum tentu menyukaiku." Dan Tae Swangsong berkata, "Putriku secara alami cantik. Dalam hal kecantikan tidak lebih buruk dari Meng Yi dan Xiao. Dia pasti akan menyukai dirimu." Dan Tae Xianer berkata, "Ayah, kamu masih belum mengerti kepribadian Tanyun. Tanyun adalah orang dengan prinsip yang kuat. Dia bukan orang yang melihat wanita hanya dengan kecantikan dan penuh nafsu." Dan Tae Swangsong memandang Dan Tae Xianer dengan penuh perhatian. Lalu dia berkata dengan bercanda, "Putriku ternyata telah berubah." Dan Tae Xianer yang menundukkan kepalanya berkata, "Ayah, sebenarnya Tanyun juga punya tunangan satu lagi."
Dante Swangsong tercengang dan berkata dengan terkejut, "Siapa itu? Kamu beritahu ayah." Dante Xianer berkata dengan jujur, "Dia Nanggong Yukin." Senyum di wajah Dante Swangsong tiba-tiba menghilang. Lalu dia berkata, "Xianer, jangan bilang Tanyun bertunangan dengan gadis suci dari Istana Jiwa Ilahi." Ayah benar-benar kesal bagaimana Yuner bisa memiliki hubungan dengan gadis suci dari sekte musuh. Melihat Dante Swangsong yang tidak bisa menahan amarah, Dante Xianer buru-buru berkata, "Ayah, dengarkan putrimu." Beberapa saat kemudian, Dante Xianer menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Dante Swangsong. Dante Swangsong tersentuh ketika dia mendengar cerita dari Dante Xianer. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada pengalaman yang begitu kejam antara Tanyun dan Nanggong Yukin. Pada saat yang sama, Dante Swangsong hanya bisa menerima kenyataan bahwa calon menantunya memiliki banyak wanita. Dante Xianer mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Ayah, aku khawatir Tanyun akan menolak diriku." Setelah mendengarkan hal itu, ekspresi Dante Swangsong menjadi serius. Lalu dia berkata, "Xianer, jangan khawatir. Yuner pasti akan menikahi dirimu." Dante Xianer berkata dengan kebingungan, "Ayah, mengapa kamu begitu yakin?" Dante Swangsong tertawa dan berkata, "Xianer, kamu pergi dan panggil Tanyun kemari. Ayah punya sesuatu untuk dikatakan." Dante Xianer keluar dari ruang pelatihan. Dia datang ke tempat Tanyun dan berkata, "Kepala sekte muda, kepala sekte sedang mencarimu." Setelah Tanyun menjawab, dia berjalan menuju ruang pelatihan. Sebelum Tanyun masuk ke dalam ruang pelatihan, Dante Xianer berkata lagi, "Kepala sekte muda, kepala sekte baru saja menanyakan sesuatu padaku. Lalu aku mengatakan bahwa Nanggong Yukin adalah tunanganmu. Mungkin kepala sekte mencarimu karena masalah itu." Tanyun tersenyum dan memasuki ruang pelatihan. Setelah memasuki ruang pelatihan, Dante Swangsong berkata, "Yuner, aku hanya ingin tahu bagaimana kamu akan menghadapi hubunganmu dengan Nanggong Yukin dan Istana Jiwa Ilahi di masa depan." Tanyun berkata tanpa ragu, "Hancurkan Istana Jiwa Ilahi dan menikahi Yukin. Yukin adalah istri murid ini. Dia bukan milik Istana Jiwa Ilahi ataupun dinasti suci Nanggong. Dia hanya milik murid ini." Setelah mendengarkan hal itu, Dante Swangsong berkata dengan penuh arti, "Kepala sekte ini percaya padamu." Hari berikutnya, kompetisi atau pertarungan hidup dan mati akan segera dilaksanakan. Pada saat ini, ratusan prauro tergantung di atas gunung kuno Huangfu. Murid gerbang luar hingga gerbang suci, mereka datang sesuai jadwal. Mereka datang untuk menyaksikan pertarungan hidup dan mati antara kepala sekte muda dengan putra dan putri suci dari berbagai divisi. Gerbang istana Huangfu terbuka, lalu semua orang membungkuk ke arah gerbang istana. Kemudian, Dante Swangsong berjalan keluar. Di belakangnya ada Dantayu serta Tanyun. Di belakang Tanyun ada leluhur kedua penegak hukum yaitu Guan Xuankong, leluhur ketiga yaitu Guan Xuankui, dan 20 leluhur lainnya. Ranah mereka semua di alam ilahi. Di Prauro, ada ratusan leluhur dari setiap divisi. Mereka semua memberi hormat kepada Dante Swangsong, Tanyun serta Dantayu. Para murid dari gerbang luar hingga gerbang suci, mereka berlutut dan berkata, "Murid memberi hormat pada kepala sekte lama, dan kepala sekte muda." Dante Swangsong mengangguk dan meminta mereka semua untuk berdiri. Kemudian ada seberkas cahaya putih yang keluar dari cincin kiangkun milik Dante Swangsong. Cahaya itu berubah menjadi arena di tengah alun-alun dengan ukuran 50.000 kaki. Setelah itu, Dante Swangsong mengeluarkan pavilion batu gio yang setinggi 1000 kaki dari cincin kiangkun miliknya. Di atas pavilion ada kursi bagian atas, tengah, dan bawah.
dan Tae Song Song serta Dan Taeyu. Mereka berdua menghilang dan muncul di kursi bagian atas. Setelah itu, 22 leluhur penegak hukum dan lebih dari 100 leluhur dari 9 divisi. Mereka melesat menuju paviliun. Mereka duduk di kursi bagian tengah. Kemudian, Yuan Fengyun, Shen Shubing, Shen Shuzhen, dan 9 kepala divisi gerbang suci. Mereka terbang ke udara dan mendarat di kursi di bagian bawah. Lebih dari 7 juta murid. Mereka turun dari perahu roh dan berdiri rapi di sekitar arena. Shen Shuzhen dan Shen Shubing melihat ke samping, ke arah Gongsun Yangchun di kursi roda. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak ada habisnya. Shen Shuzhen yang berada di alam nadi ilahi tingkat ketiga. Dia tidak dapat melihat ranah Gongsun Yangchun. Jadi dia mengirim transmisi suara ke Dan Tae Song Song. Paman, Gongsun Yangchun berada di ranah apa? Dan Tae Song Song menjawab, Shuzhen, dia berada di alam nadi ilahi tingkat ketujuh. Kamu dan Shubing bukan lawannya. Jadi jangan bertindak gegabah. Setelah itu, Dan Tae Song Song memandang Yuan Fengyun dan berkata, Tetua penegak hukum, mari kita mulai. Yuan Fengyun berdiri. Dia menatap lebih dari 7 juta orang di alun-alun. Lalu dia berkata dengan keras, semua penantang kepala sekte muda majulah. Begitu suara itu terdengar, seorang wanita cantik yang memancarkan aura alam jiwa tingkat 9 maju ke depan. Dia adalah Song Sasa dari divisi 5 jiwa. Saat Song Sasa maju ke depan, ratusan ribu murid dari divisi 5 jiwa bersorak dengan penuh semangat. Pada saat ini, seorang pria melangkah maju di depan para murid divisi angin dan guntur. Dia adalah Seng Kuan. Seorang pria lainnya juga melangkah maju di depan para murid divisi jiwa binatang. Dia adalah Si Tuhao dari divisi jiwa suci, yaitu Yan Reishen. Dari divisi jiwa kuno, Xiao Bijun. Dari divisi pil, Jin Shaoqian. Dari divisi jimat, Pang Yuan. Sementara divisi formasi dan divisi senjata belum mengirim putra ataupun putri suci. Feng Yun yang merupakan leluhur agung divisi formasi berkata, Divisi formasi mendukung Tanyun sebagai kepala sekte muda, maka divisi formasi mengaku kalah. Mendengarkan hal itu, ratusan leluhur dari berbagai divisi bergumam di dalam hati mereka masing-masing. Song Libo yang merupakan leluhur agung divisi senjata menatap Tanyun. Lalu dia berkata, Kepala sekte muda, kemarin lelaki tua ini meminta Xie Juechen untuk mengundangmu datang ke divisi senjata gerbang suci untuk berbicara. Mengapa kamu menolak? Tanyun berkata, Song Libo, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung. Aku ini adalah kepala sekte muda. Memangnya kamu pikir aku ini siapa? Begitu kata-kata itu terdengar, semua orang menjadi kaget. Wajah Song Libo memerah. Dia menahan keinginan untuk menghancurkan Tanyun. Lalu dia berdiri dan berkata dengan hormat, Bawahan ini mengaku salah, tolong maafkan aku. Song Libo adalah kepala pelayan dari keluarga Song Li yang bermartabat, tetapi dia dipermalukan oleh Tanyun di depan umum. Song Libo melirik ke arah seorang murid, lalu dia berkata melalui pikiran, Wuyi, jika kamu bertemu Tanyun nanti, habisi dia untuk leluhur ini. Mendengarkan hal itu, Wuyi menganggukkan kepalanya, kemudian dia maju ke depan. Yuan Fengjun berkata dengan keras, selanjutnya, mari kita undi untuk menentukan urutan siapa yang akan melawan kepala sekte muda. Beberapa saat kemudian, Yuan Fengjun berkata lagi, Tetua penegak hukum ini mengumumkan, penantang pertama yaitu Putri Suci Song Sasa dari divisi 5 jiwa. Game kedua, Putra Suci dari divisi angin dan guntur, yaitu Shen Kuan. Game ketiga, Putra Suci Xiao Bijun dari divisi jiwa kuno. Game keempat, Putra Suci Pang Yuan dari divisi jimat. Game kelima, Putra Suci Wuyi dari divisi senjata. Game keenam, Putra Suci Yan Risen dari divisi jiwa suci. Game ketujuh, Putra Suci Jin Shaoxian dari divisi pil.
Game ke-8, Putra Suci Situhao dari Divisi Jiwa Binatang. Yuan Fengyun tiba-tiba menjadi serius, lalu dia berkata lagi, menurut perjanjian 9 tahun, hari ini adalah pertarungan hidup dan mati antara 8 orang melawan kepala sekte muda. Pertarungan hidup dan mati, tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur. Sekarang tetua penegak hukum ini mengumumkan bahwa game pertama resmi dimulai. Tanyun tiba-tiba menghilang dan muncul di arena. Leluhur divisi 5 jiwa yaitu Wei perlahan berdiri. Dia menatap Song Sasa dan berkata dengan sungguh-sungguh, Song Sasa, kamu telah berkultivasi selama 10 tahun. Selama periode itu, semua leluhur divisi 5 jiwa telah mengajarimu semua teknik rahasia. Hari ini bukan hanya bagimu untuk memperjuangkan masa depanmu sendiri, tetapi juga untuk kehormatan divisi 5 jiwa. Apakah kamu mengerti? Mendengarkan hal itu, Song Sasa berkata, murid ini mengerti. Leluhur agung yakinlah, murid ini akan menghabisi kepala sekte muda. Mendengarkan percakapan antara keduanya, ratusan ribu murid divisi 5 jiwa menjadi bersemangat. Di sisi lain, Dan Tayu serta Dan Te Song sedikit melirik dengan tidak senang. Tanyun di arena perlahan mengangkat kepalanya dan melihat semua leluhur yang ada di atas paviliun. Lalu dia berkata, kalian semua ditakdirkan untuk kecewa hari ini, karena aku, Tanyun, tetap akan menjadi kepala sekte muda. Mendengarkan hal itu, leluhur dari 8 divisi, mereka menatap tajam ke arah Tanyun. Wei berkata, kepala sekte muda, bawahan ini mengingatkan dirimu jangan terlalu banyak bicara, karena yang terlalu banyak bicara hasilnya akan buruk. Pada saat ini, semua murid dari divisi berjasa. Mereka berteriak serempak, kepala sekte muda perkasa, kepala sekte muda perkasa. Di arena, Song Sasa membalik tangan kanannya, dan pedang dengan 5 atribut keluar dari tangannya. Dalam sekejap, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah keluar dari tubuhnya. Samar-samar aura Song Sasa setara dengan orang di alam jiwa tingkat sempurna. Song Sasa memegang pedang dan mengendalikan 5 atribut itu menjadi sebuah pusaran. Song Sasa naik ke langit, lalu dia mengayunkan pedangnya ke arah Tanyun. Ratusan ribu murid dari divisi 5 jiwa berteriak penuh semangat saat melihat kekuatan Song Sasa. Di paviliun, Wei dan 18 leluhur dari divisi 5 jiwa lainnya, mereka tersenyum bahagia. Di mata para leluhur divisi 5 jiwa, Song Sasa tidak akan pernah kalah dari siapapun, meskipun dia hanya di alam jiwa tingkat ke-9. Adapun Tanyun, menurut pendapat mereka, ketika Tanyun berada di alam jiwa suci tingkat ketiga 9 tahun yang lalu, Tanyun memang menghabisi lawan yang berada di alam jiwa suci tingkat sempurna. Itu menunjukkan kemampuan tantangan lompatan yang begitu luar biasa dari Tanyun. Namun, mereka masih tidak percaya bahwa Tanyun dapat mengalahkan Song Sasa yang telah dilatih oleh mereka. Mereka selalu percaya bahwa semakin tinggi ranah, semakin lemah kemampuan untuk melompati tantangan. Guys, Mimin ingetin lagi ya, lompatan tantangan itu ranah kecil bisa sekuat ranah yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut. Tanyun tiba-tiba menghilang dengan sangat cepat. Tanyun muncul di depan Song Sasa dan berkata, aku Tanyun adalah kepala sekte muda yang sah, sesuai wasiat terakhir dari leluhur pertama sekte suci Huangfu. Dan kamu berani ingin mengambil posisi itu. Tamparan pertama untuk mewakili leluhur pertama sekte suci Huangfu dalam mengajarimu sopan santun. Tamparan kedua mewakili kepala sekte lama. Setelah mengatakan hal itu, Tanyun menampar Song Sasa sebanyak 2 kali. Ketika Song Sasa hendak melakukan serangan balik, Tanyun menamparnya lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh, tamparan ketiga mewakili kepala sekte saat ini. Song Sasa terjatuh dari langit. Sebelum dia mendarat di arena, Tanyun berkata lagi, tamparan keempat untuk memberitahumu bahwa kamu hanyalah semut di depan kepala sekte muda ini.
Song Sasa berteriak ketakutan. "Tidak, aku tidak ingin mati." Song Sasa tiba-tiba terdiam, dan kelapanya dihancurkan oleh Tan Yun. 9 jiwa milik Song Sasa juga dihancurkan. Selain Toba Yingying, semua orang termasuk Dan Taiyu serta Dan Tai Xuanzong, mereka tidak menyangka bahwa Song Sasa akan sangat lemah di hadapan Tan Yun. Saat berikutnya, 7 juta murid berkata, kepala sekte muda hanya di alam jiwa tingkat ke-6, sedangkan Song Sasa di alam jiwa tingkat 9. Tapi Song Sasa tidak berdaya sama sekali. Ini menakutkan. Kekuatan kepala sekte muda benar-benar terlalu kuat. Dia hanya mengandalkan kecepatannya untuk menghabisi Song Sasa. Ketika para murid berseru, Wei dan 18 leluhur divisi 5 jiwa sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa usaha mereka dalam melatih Song Sasa hanyalah sia-sia. Di sisi lain, Feng Yun yang merupakan leluhur agung divisi formasi, dia memandang Tan Yun dan semakin menyukainya. Feng Qingcheng mengerutkan keningnya dan tidak tahu harus berpikir apa. Leluhur dari divisi lainnya menjadi muram, tetapi ada 2 leluhur yang tampak percaya diri. Yang pertama adalah leluhur agung dari divisi jiwa binatang, yaitu si Tu Wuhen. Dia penuh percaya diri pada cicitnya, yaitu si Tu Hao. Dia merasa bahwa si Tu Hao juga dapat dengan mudah menghabisi Song Sasa. Yang kedua adalah Jin Xianghai, leluhur agung dari divisi Pil. Dia percaya pada tuan muda pertama dari keluarga Jin, yaitu Jin Shaoxian. Pada saat ini, Yuan Feng Yun berteriak dengan penuh semangat. Kepala sekte muda menang dalam game pertama. Sekarang tetua penegak hukum ini mengumumkan bahwa game kedua, Putra Suci Shen Quan dari divisi Angin dan Guntur akan menantang kepala sekte muda. Shen Quan yang memandang Tan Yun yang berdiri di atas arena. Meskipun dia tidak takut dengan kecepatan Tan Yun, tetapi dia selalu merasa bahwa Tan Yun tidak menggunakan kecepatan tercepatnya. Dia punya firasat bahwa begitu dia naik ke arena, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Yuan Feng Yun berteriak, "Putra Suci Shen Quan, apakah kamu tidak mendengarkan kata-kata tetua penegak hukum ini?" Shen Quan berkeringat dingin. Dia menatap Shen Long yang merupakan leluhur agung divisi Angin dan Guntur. Lalu dia berkata, "Kakek buyut, Cicit bukanlah lawan dari kepala sekte muda. Cicit mengaku kalah." Shen Long mengepalkan tangannya dengan erat. Dia segera berbalik menghadap Dan Tai Xuanzong. Tanpa menunggu Shen Long berbicara, Dan Tai Xuanzong melambaikan tangannya dan berkata, "Kepala sekte ini tidak memiliki pendapat. Itu semua tergantung pada kepala sekte muda." Shen Long menarik napas dalam-dalam. Dia berbalik untuk melihat Tan Yun yang berdiri di atas arena. Lalu dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Kepala sekte muda, Kuaner adalah cucuku satu-satunya. Tolong beri ampunan pada Kuaner." Tan Yun tiba-tiba tertawa dengan penuh kesombongan. Tan Yun menunjuk Shen Long dan berkata dengan keras, 9 tahun yang lalu, ketika aku dinobatkan menjadi kepala sekte muda, siapa yang mengusulkan untuk mengadakan pertarungan denganku? Jika aku kalah melawan cicitmu hari ini dan aku memohon belas kasihan padanya, apakah menurutmu dia akan memaafkan diriku atau tidak?" Mendengarkan hal itu, Shen Long berlutut di depan semua orang dan berkata, "Kepala sekte muda, aku mohon." Ekspresi Tan Yun sangat tenang. Lalu dia berkata, "Shen Long, bangunlah. Tidak ada gunanya bagimu memohon pada kepala sekte muda ini. Ingat, jika Shen Quan mati, penyebab sebenarnya adalah dirimu sendiri. Sejak 9 tahun yang lalu, ketika kamu protes aku menjadi kepala sekte muda, disitulah nyawa cicitmu sudah ada di tanganku." Setelah mendengarkan hal itu, Shen Long yang sedang berlutut menjadi sangat marah, sehingga tubuh tuanya bergetar hebat. Dia tidak pernah berpikir bahwa sudah berlutut di depan Tan Yun, tetapi Tan Yun tidak akan mengampuni cicitnya. Shen Quan berteriak dengan mata merah, "Leluhur, kamu memperlakukan Kuaner dengan baik. Kuaner akan mengingatnya di dalam hatiku.
Jika Kuaner mati hari ini, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Begitu Shen Quan selesai berbicara, dia bersujud 3 kali kepada Shenlong. Shen Quan meraung dan berdiri. Kakinya tidak lagi gemetar, dan tidak ada lagi rasa takut di matanya. Tiba-tiba, dia terbang ke arah langit menuju Tanyun. Pada saat yang sama, Shen Quan melakukan keterampilan unik yang diajarkan oleh Shenlong. Di langit, ada semburan guntur yang mengejutkan. Pada saat berikutnya, naga guntur yang ganas turun dari langit. Ketika naga guntur menukik ke bawah, ruang radius 10.000 kaki dipenuhi dengan retakan spasial. Tangan kiri Shen Quan membuat segel, dan tangan kanannya melesatkan cahaya pedang. Tanyun berkata, "Mata Dewa Hongmeng." Tiba-tiba, sinar cahaya merah keluar dari mata Tanyun. Shenlong berteriak dengan keras, "Kuaner, jangan menatap matanya." Namun itu sudah terlambat. Tanyun dapat dengan mudah mengendalikan orang di alam nadi ilahi tingkat pertama. Jadi untuk mengendalikan Shen Quan yang di alam jiwa tingkat sempurna sangatlah mudah. Segera, Shen Quan jatuh dari langit. Naga guntur miliknya juga menghilang. Sosok Tanyun melintas, dan dia muncul ribuan kaki jauhnya. Ketika tangan kirinya meraih bagian belakang leher Shen Quan, dia melepaskan mata Dewa Hongmeng. Pada saat yang sama, tangan kanannya meremas leher Shen Quan. Di paviliun, Shenlong berteriak sambil menangis. Ratusan ribu murid divisi angin dan guntur juga berteriak dengan sedih. Tanyun menatap semua orang dan berkata, "Mulai sekarang, siapapun yang berani tidak mematuhi kepala sekte muda ini, maka akan berakhir seperti Shen Quan." Setelah mengatakan hal itu, Tanyun memegang pedang di tangan kanannya dan menghabisi Shen Quan. Ketika 10 jiwa milik Shen Quan hendak keluar dari kepalanya, Tanyun melambaikan tangan kanannya dan menghancurkan semua jiwa itu. Di paviliun, Shenlong menangis dengan lemas. Para murid divisi berjasa dan murid penegak hukum berteriak serempak, "Kepala sekte muda perkasa." Sejak 9 tahun yang lalu, Yuan Fengjun telah memberikan perintah kepada para murid penegak hukum, diaken, dan tetua dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci, bahwa penegak hukum menganggap Tanyun sebagai tuannya. Oleh karena itu, murid penegak hukum hari ini dan murid divisi berjasa saling menghormati. Xiao Bijun yang menyaksikan Tanyun menghabisi 2 orang kuat berturut-turut menjadi ketakutan. Di paviliun, Yuan Fengjun tersenyum dan berkata dengan keras, "Di game kedua, kepala sekte muda yang menang. Di game ketiga, putra suci Xiao Bijun dari divisi jiwa kuno akan menantang kepala sekte muda." Tanpa menunggu Yuan Fengjun selesai berbicara, Tanyun berkata dengan ringan, "Tunggu dulu." Yuan Fengjun berkata dengan hormat, "Kepala sekte muda, ada apa?" Tanyun berkata, "Selanjutnya biarkan Xiao Bijun, Pang Yuan, Wu Yi, dan Yan Raisen melawanku sekaligus. Kepala sekte muda ini akan menghabisi mereka sekaligus." Kata-kata Tanyun barusan membuat 7 juta murid gemetar. Kita harus tahu bahwa mereka berempat berada di alam jiwa tingkat sempurna. Di paviliun, Dan Taiyu dan Te Shuangsong, Shen Shubing, Mu Mengyi, Song Wuxiao, Shui Xian, Huang Fuyu, dan Toba Yingying. Mereka semua tidak tampak cemas ataupun khawatir. Sampai hari ini, mereka sudah mempercayai setiap kata yang diucapkan oleh Tanyun. Jika Tanyun berkata begitu, maka Tanyun pasti akan menghabisi 4 orang itu. Di sisi lain, leluhur agung dari divisi jiwa kuno, divisi Jima, divisi senjata, dan divisi jiwa suci menghela nafas lega. Keempat leluhur agung saling memandang, kemudian mereka meminta Xiao Bijun, Pang Yuan, Wu Yi, dan Yan Raisen untuk bertarung sampai mati. Jin Xianghai yang merupakan leluhur divisi pil bergumam, "Mungkinkah Tanyun tahu bahwa tuan muda pertama kuat? Jadi dia tidak berani membiarkan tuan muda pertama ikut bertarung. Demikian pula,
Situ Wuhen yang merupakan leluhur agung divisi jiwa binatang. Dia bergumam, apakah Tanyun mengetahui bahwa cicit orang tua ini kuat? Itu sebabnya Howard tidak diizinkan untuk bergabung dengan 4 murid lainnya. Pada saat ini, Jin Xianghai secara alami tidak tahu alasan mengapa Tanyun tidak membiarkan Jin Shaoxian bertarung bersama 4 murid lainnya. Sebenarnya, alasan Tanyun tidak membiarkan Jin Shaoxian bertarung terlebih dahulu karena dia berasal dari keluarga Jin. Pada saat ini, Yuan Fengjun yang mengkhawatirkan keselamatan Tanyun. Dia berkata dengan cemas, "Kepala Sekte Muda, apakah kamu benar-benar ingin bertarung dengan mereka berempat?" Tanyun mengangguk dengan percaya diri. Yuan Fengjun berkata, "Sekarang tetua penegak hukum ini mengumumkan bahwa kalian berempat akan menantang Kepala Sekte Muda, Shao Bijun, Pang Yuan, Wu Yi dan Yan Risen. Untuk mencegah mereka dikendalikan oleh Tanyun, keempatnya memejamkan mata dan melepaskan kesadaran spiritual mereka. Lalu mereka berteriak dan terbang menuju arena sambil memegang pedang. Shao Bijun menyerang Tanyun dengan pedang. Pang Yuan melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba sebuah jimat meledak ke arah Tanyun. Adapun Wu Yi dan Yan Risen, mereka bekerja sama untuk mengeluarkan kekuatan ruang dan melesatkan cahaya pedang ke arah Tanyun. Ketika para leluhur agung dari keempat orang itu berpikir bahwa Tanyun akan mati atau terluka parah, tiba-tiba mereka berdiri dan berkata, "Kecepatan yang sangat cepat." Tanyun mengeluarkan kekuatan spiritual beratribut emas, lalu dia menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Sambil melesat, Tanyun mengeluarkan pedang Xiaozi di tangan kanannya. Pada saat berikutnya, Tanyun muncul di samping Yan Risen. Pedang Tanyun menembus kepala Yan Risen. Yan Risen seketika mati dan 10 jiwanya juga dihancurkan oleh Tanyun. Tidak lama kemudian, tubuh Shao Bijun, Pang Yuan dan Wu Yi tergeletak di arena. Itu karena leher mereka disayat oleh Tanyun dengan sangat cepat. Semua jiwa milik ketiga orang itu berkata, "Kepala Sekte Muda, ampuni kami. Kepala Sekte Muda, tolong beri kami kesempatan. Kepala Sekte Muda, kami tahu kami yang salah." Jiwa Shao Bijun dan Pang Yuan masing-masing ada 10. Mereka mengetahui bahwa tidak ada gunanya melarikan diri, jadi mereka terus berlutut. Sementara 10 jiwa Wu Yi tidak berlutut, tetapi mereka berkata, "Aku Wu Yi berlatih selama 300 tahun, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan mati." Tanyun mengabaikan permohonan belas kasihan Shao Bijun dan Pang Yuan. Dia tampak acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan spiritual berwarna emas menelan semua jiwa ketiga orang itu. Pada saat ini, jutaan murid dari divisi jiwa kuno, divisi jimat, divisi senjata, dan divisi jiwa suci, mereka berteriak dengan sedih. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana putra suci kita bisa mati? Putra suci kita adalah murid terkuat dari divisi kita. Ekspresi leluhur agung dari 4 divisi itu menjadi semakin jelek. Para leluhur itu tidak pernah berharap bahwa keempat orang itu dikalahkan dengan mudah oleh Tanyun. Keempat orang itu juga menggunakan teknik yang diajarkan oleh para leluhur, tetapi itu tetap sia-sia. Pada saat yang sama, ekspresi mereka berubah lagi ketika mereka melihat Tanyun. Di dalam hati mereka, Tanyun sama sekali bukan manusia. Jika dia manusia, bagaimana dia bisa menghabisi 4 jenius di alam jiwa tingkat sempurna? Padahal, dia hanya di alam jiwa tingkat ke-6. Pada saat ini, Dan Tayu serta Dan Te Swangsong tersenyum karena Tanyun tidak mengecewakan mereka berdua. Dan Te Xianer yang menyamar sebagai pria, dia menatap sosok Tanyun yang masih berdiri di langit. Matanya dipenuhi kekaguman pada Tanyun. Feng Yun melirik Tanyun dan berkata kepada Feng Qingcheng melalui pikiran, "Qingcheng, kamu dapat melihat kemampuan dan potensi Tanyun. Dia tidak menggunakan teknik pemurnian tubuh. Dia juga tidak menggunakan teknik pedang atau formasi pedang, tetapi dengan mudah menghabisi 6 orang satu demi satu. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa Tanyun begitu kuat."
Meskipun kamu di alam jiwa tingkat sempurna dan memiliki kekuatan yang setara dengan alam nadi ilahi tingkat kedua, kamu mungkin bukan lawannya. Leluhur ini masih berharap kamu tidak ingin menghabisi Tanyun. Oke, untuk Saweria ada dari Bang Ohan. Katanya semoga yang hadir sehat selalu dan panjang umur. Amin. Oke, mungkin kedepannya yang traktir Mimin akan selalu Mimin tampilkan di akhir video ya guys ya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh lupa. Sungguh membagongkan. Terima kasih.